Sudah wayai ini guys, wayai di check up. Ini sudah masuk ke transportasi cabe Pare Bali. Mobil sini tapi ambil cabe ke Pare. Oke, ada penjelasan sedikit dari pertanyaan sedulur-sedulur ya. Ini banyak sedulur yang tanya. Bukannya Krisadewa itu pelit dengan ilmu, tidak ya guys, mengenai setelan L300 baik mesin apapun saja. Begini sebenarnya guys, untuk nyetel mesin itu biar bertenaga, juga untuk mengurangi asap, juga untuk nafasnya panjang, itu tidak ada rumus. Jadi tidak bisa saya itu menjelaskan, oh sampean buat setel sekian, sampean puter ke arah sana ke sini, gak bisa guys, kayak gitu. Karena apa? Tidak menggunakan rumus, diputar sekian derajat ke kanan atau ke kiri, nggak mesti ya itu. Jadi kita nyetel itu mesin, sebenarnya kita baca karakter mesin dulu sebelum disetel. Konsumsi mesin itu minta dikasih berapa, setiap mesin itu tidak sama begitu guys ya. Jadi kita harus menyesuaikan setelan itu dengan kebutuhan mesinnya seperti itu. Jadi putarannya fluencer ini, minyak di bawah itu ya ada ya, itu tidak kelihatan itu. Di bawahnya selang ini ada minyak kok. Di sini ya, ini di sini ini. Itu kita setel. Juga oke, berlanjut guys. Terputus barusan ya guys. Itu karena ada mobil masuk tuh, L300 sama itu mobil pribadi. Itu korban TikTok semua, itu dua-duanya korban TikTok baru masuk itu. Begitu guys. Ya, ini mengenai setelan. Ada yang bertanya, enggak apa-apa tafur ini kalau ngefur ke sana ya, mentok ke sana. Enggak apa-apa tah dimentokkan. Enggak apa-apa. Begitu guys. Tergantung kebutuhan mesin, tergantung kondisi braskom. Kalau sudah braspomnya lemah, itu harus difurkan sudah guys, begitu. Apakah tidak bahaya? Bahaya ya, boleh difurkan, tidak apa-apa, tapi kok bahaya. Begitu penjelasannya di sini guys, di blunyer ini ya. Ini harus pas tuh, kelihatan itu blunyer ini nih. Ini kita nyetelnya harus pas, tapi kalau sini tidak pas, furnya mentok, itu risiko mesin gampang ngobos, gampang turun mesin. Kalau sini mentok, di sini kita setel pas sesuai dengan kebutuhan mesin, bisa. Jadi mobil setelan itu ini harus difur, entah dikit entah mentok, seberapapun intinya difur. Karena fur itu untuk tekanan ya guys. Di sini jika ini difur, tekanannya ke noksel itu banter. Di sini mengaputnya lebih berasap, lebih seperti asap maksudnya ya, ngaputnya di sini karena tekanannya banter. Jadi noksel itu nyemburnya itu betul-betul bagus, halus begitu. Jika posisi standar ya bukan dalam arti salah, bukan ya. Ya kan emang udah dibuat sekian dengan pabriknya begitu. Itu agak kasar. Ya bukan kasar banget, bukan kencing, bukan. Apalagi lebih-lebih braskom itu lemah. Ya sudah lemah, lama dipakai, udah lemah. Otomatis semburnya sini semakin, tekanannya ke sini semakin lembek. Jadi solar yang keluar ke noksel itu bukan ngaput ya, katakan seperti embun dengan kabut itu lebih halus kabut ya. Kalau embun itu masih ada kasar ya, basahnya itu lebih kasar begitu. Kalau kabut itu hanya kelihatan asap. Ini lagi proses nyetel rem ini. Ya begitu guys ceritanya. Makanya diesel jika terlalu lembab itu belbel tariannya ya guys, begitu, belbel atau nafasnya pendek. Jika ininya tekanannya kita buat banter ke sini, tekanan dari braspomnya kita fur, itu tekanannya itu banter sehingga di ruangan bakar itu betul-betul kompresi tinggi begitu. Kita naikkan performa itu kan kompresi yang kita tinggikan, karena diesel ini tidak ada pengapian, tidak ada busi kan guys ya, begitu, tidak ada busi. Jadi kita mengandalkan kaput uap. Uap. Jika uapnya ini keluarnya di sini semakin berasap, maka kompresi semakin tinggi.
mobil pun mesin pun jadi bertenaga begitu guys. Nah, makanya untuk penjelasan ini ya, di fur apakah tidak bahaya fur mentok? Tidak, asalkan kita nyetel flunyernya pas. Nih, mohon maaf bukan dalam arti menggurui ya, tidak ya, karena ini memberi penjelasan yang banyak yang bertanya di inbox, baik di komentar TikTok juga ya, juga di grup Facebook juga ya, juga di WA begitu. Jadi saya tuh menjelaskan sulit, jadi itu saya jelaskan di sini aja. Nah, jadi kita membaca, baik kita nyetel ke lab pun juga gak mesti kalau saya kayak gitu ya, gak mesti. Kadang 20 renggang, kadang 20 rapat, kadang 25, kadang kombinasi, gak mesti, tergantung waktu mesin hidup sebelum saya setel itu minta berapa dia, saya baca di sana. Begitupun juga flunyernya, furnya juga saya baca di sana, dia butuh berapa konsumsi begitu ya. Yang jelas brush pump memang harus dikasih fur begitu. Fur tergantung kebutuhan. Jika ini kan kondisi sehat, mesin masih baru kan, ini sehat ya, 2020 ya, mesinnya masih sehat lah intinya. Di sini kebutuhan tergantung, ini buktinya tidak begitu mentok saya nyetel, masih renggang. Ini kalau mentok selang ini natap sudah, ini ya sudah kebutuhannya ke sana sudah seperti itu kebutuhan dia. Enggak mesti saya kadang sampai mentok, kayak itu mentok, tergantung kondisi brush pump. Karena dia masih sehat. Ini juga meskipun mesin sehat ya baru, kita tetap membaca karakter mesin. Kadang segini tidak mau, minta harus mentok gitu. Karena apa? Ya pabrik juga yang garap itu mesin kan bukan satu orang gitu ya. Setiap orang punya karakter masing-masing. Sama seperti kita, ada yang sifatnya lugu, ada yang ganas, ada yang galak. Pokoknya sifat orang macam-macam lah, sama. Mesin pun juga mengikuti karakter di sana. Begitu guys ya. Lebih-lebih kalau mobil yang lama ya, yang sudah pernah setel itu kita agak sulit memang nyetelnya, karena kita harus membaca karakter ini. Setiap mekanik mempunyai cara ciri khas masing-masing, entah ini diputar ke kanan atau kiri kita tidak bisa tahu ya di sana. Nah, baik diputar kanan dia berapa derajat ambilnya kita tidak tahu. Ini goyang-goyang mobilnya guys, karena di belakang lagi servis rem, lagi ngerasin roda ya di sana ya. Nah itu, tapi kalau kita bisa membaca mesin, kita bisa tahu ini diputar ke arah mana. Cuma berapa derajatnya kita tetap tidak tahu, harus kita cari sendiri. Kembalikan standar dulu, furnya diatur, lalu flunyernya diatur juga yang sesuai dengan kebutuhan mesinnya begitu. Begitu caranya guys ya. Nah, jadi kita harus tetap mengenal karakter mesin, cara kita tune up itu, baik mobil tipe bensin ataupun juga tipe diesel, sama itu penjelasannya di sana guys. Intinya kalau saya nyetel itu diesel tidak ada lagi mainnya, di kelep brush pump furnya ini apa namanya ini ya, katakan otomatis EGR gitu ya, nggak tahu aku nih apa namanya. TPS paling di mobil bensin TPS ini ya. Ya, sekitar aku nggak begitu paham juga sih mengenai onderdil-onderdilnya ya. Begitu. Karena bukan keahlian aku di bidang brush pump untuk bongkar-bongkarnya ininya ya. Kalibrasinya nggak bisa aku bongkar dalaman brush pump, nggak bisa. Noxel pun aku juga nggak bisa nyetel. Bagian setelan luarnya doang gitu guys. Ya intinya itu aku di situ, flunyar, wis, udah ada. Kelep ini furnya juga flunyernya, jadi tidak ada ceritanya mobil ingin punya tenaga tidak di fur, itu tidak ada. Ini juga sudah di fur dikit, kalau aslinya tuh segini renggang ya, sekitar segini kurang lebih begitu guys sana ya. Nah, jadi untuk selanjutnya menghitung mengenai fur ini seberapa Om Kris, tidak ada jawaban, tidak ada rumus. Seberapa flunyernya Om Kris, juga tidak ada rumus. Kalian baca sendiri karakter mesin butuhnya berapa gitu aja ya. Butuhnya mesin, intinya kita tuh harus tahu butuhnya mesin. Kalau kemauan kita dibuat sekian ya, kalau mesinnya mau, kalau tidak mau, kalau nolak, entah dia merasa kelebihan atau kekurangan, di situ gagal begitu guys ya di sana. Jadi kita harus baca karakter
mesin dulu minta berapa. Setiap komprehensi mobil tidak sama meskipun baru. Lebih-lebih kalau mobil bekas yang sudah lama dipakai, performa tekanan komprehensi sudah jelas menurun. Di sana kita harus tahu kebutuhannya itu jelas tidak sama, begitu guys. Lebih-lebih di sana paling ini kita harus lebih peka lagi membaca ini karakter mesin. Kalau mobil baru udah karuan baru, jelas enak komprehensi tinggi, cuma mesti ada yang tidak sama, ada selisih sekian derajat 0, berapa itu pasti ada selisih, meskipun sama-sama itu mobil baru, masih baru keluar tuh ya dari dealer. Di sanalah itu kita harus tahu karakter konsumsi harus kita buat berapa, begitu guys. Jadi tidak ada hitungan derajat, hitungan sekian derajat ini tidak ada. Kebutuhannya dia kita kasih. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan mesin, kelebihan ibarat orang makan kekenyangan ya loyo, kekurangan juga demikian sama, begitu guys. Oke, maaf bukan dalam hati menggurui karena banyak yang bertanya, jadi biar Krisa Dewa tidak dibilang pelit, begitu. Oke guys, tidak ada pelit-pelitan guys. Rezeki itu semua dari Allah, bukan kita yang ngatur guys, kita cuma hanya berusaha, begitu. Bagi saya saingan-saingan itu tidak ada. Apa boleh budal kalau kata-kata aduh minggat guys, dia mau laut. Oke dah, begitu ya. Sekian dulu saya karena sudah masih mau proses itu 300 geber-geber gas. Ini nindak ini sudah dijenap, cuma tinggal kita servis nih, bersihkan filter solar. Tidak saya ganti, saya bersihkan aja. Kecuali kapasnya sudah rusak dalam, ganti. Gitu guys, saya guys. Ya biar pengiritan lah, nggak apa-apa. Intinya ndak risiko aja ke Braskom. Saya baru pun tak cuci ini kok. Beli baru, saya cuci. Ini saya pakai minyak kantor. Filter solarnya pakai minyak kantor, tapi yang merek Sakura. Kalau bukan merek Sakura, ininya kedulan atap di sini jadi keras tapi bocor. Bocornya tidak keluar solar sih, angin masuk ke dalam. Kalau yang bukan Sakura, itu ya Sakura ini lebih murah, tapi bukan dalam arti murahan, begitu. Sama juga dengan Mitsubishi, cuma mungkin lain perusahaan itulah ya. Bagus Sakura ini, senang saya, begitu guys. Lebih plong juga ya, saringannya di dalam juga lebih mantap pokoknya dah, begitu. Ya, jos. Senang saya pakai ini. Jadi cuci saya mainnya guys. Kalau udah kapasnya rusak ganti gitu di dalam saringannya itu ya. Baru pun saya cuci. Karena kenapa? Ya namanya baru, yang jelas kan takut ada kapas-kapas brodol dikit-dikit bekas dipres gitu atau gimana ya. Kapasnya kan takut ada brodol-brodol. Nanti takutnya masuk ke Braskom. Jadi baik saya cuci dulu. Itu guys. Sekian, terima kasih.